Di chapter sebelumnya Tintin kebingungan mencari Dr. Sarcophagus yang misterius menghilang. Kita teruskan ceritanya, kita cari tahu kemana dokter itu menghilang. Tintin tampak kebingungan, dia tidak bisa menduga kemana Dr. Sarcophagus pergi. Tintin kemudian berteriak memanggil, "Hei, Dr. Sarcophagus! Hei!" Dia mencoba mencari keberadaan Dr. Sarcophagus yang misterius menghilang. Snowy berdiri di sampingnya juga tampak ikut mencari. Dia mulai merenungkan situasinya, mengingat peringatan sebelumnya, banyak ahli purbakala mencoba mencari makam itu tapi semuanya hilang. Tintin mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Sementara Snowy tampak gelisah mencium adanya bahaya. Tiba-tiba Snowy menggonggong dengan keras, "Woh! Woh!" Tintin yang tengah duduk langsung terkejut dan bertanya, "Hi, ada apa?" Sesuatu sepertinya menarik perhatian Snowy. Saat Tintin mendekati Snowy, dia menemukan tanda faraoh yang sama dengan di cerutu itu adalah sebuah pintu bundar dan sekarang terbuka. Dia berkata, "Aha, ini jawabannya." Dr. Sarcophagus masuk ke dalam, kita harus menyusulnya. Snowy tampak ketakutan, tidak yakin untuk masuk lubang yang gelap itu. Meski khawatir, Tintin bertekad untuk masuk dan berkata, "Ayo, Snowy, hati-hati." Mereka pun memasuki lubang tersebut, tak tahu apa yang menanti mereka di dalamnya. Meski khawatir, Tintin bertekad untuk masuk dan berkata, "Ayo, Snowy, hati-hati." Mereka pun memasuki lubang tersebut, tak tahu apa yang menanti mereka di dalamnya. Begitu mereka masuk, pintu yang tadi terbuka tiba-tiba menutup dengan suara keras, "Buk!" Kini mereka terjebak di dalam makam yang misterius. "Wah Snowy, kita terkurung dalam makam ini," seru Tintin, menyadari bahwa mereka benar-benar dalam bahaya. Tidak ada jalan untuk kembali lagi keluar. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam ruangan yang dihiasi lukisan-lukisan hieroglif Mesir kuno. Tintin tampak terkesima tetapi juga waspada terhadap segala kemungkinan. Di dalam makam mereka terus berjalan menyusuri lorong yang dihiasi patung dan lukisan Mesir kuno. Tangga di depan mereka membawa mereka masuk lebih dalam ke dalam makam misterius itu. Tintin dan Snowy terus melangkah semakin masuk ke kedalaman makam menyusuri lorong-lorong kuno yang penuh ornamen dan gambar hieroglif. Ketegangan semakin meningkat. Saat berbelok mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dihiasi dengan ukiran dan patung-patung. Ada deretan peti mumi yang tersusun rapi membuat Tintin tersentak. Apa yang akan mereka temukan di dalam tempat ini? Saat melihat deretan peti mumi, Tintin terkejut. Aduh, pemalasan Fir'aun. Ini mereka, ahli-ahli yang mengganggu makam Kios. Semua orang yang sebelumnya menghilang ternyata dibalsem dan dijadikan mumi. Lebih mengejutkan lagi, Tintin menemukan dua peti kosong dengan nama mereka sendiri. Satu bertuliskan, Snowy anjing, dan yang lain bertuliskan, Tintin wartawan. Ia menyadari bahwa mereka juga dijadikan target untuk dijadikan mumi. Tidak! Tidak, saya tak mau dijadikan mumi. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin, seru Tintin panik. Mereka segera mencari jalan keluar sebelum terlambat. Saat berlari, Tintin melihat sesuatu, payung. Itu payung Dr. Sarcophagus. Ini berarti sang dokter sudah berada di sini dan mungkin dalam bahaya. Beberapa langkah kemudian ia menemukan jas dan manset Dr. Sarcophagus. Itu manset dan jasnya. Kita harus menemukan dia, Snowy. Tintin bertekad melanjutkan pencarian. Tintin dan Snowy terus berlari menyusuri lorong dalam bangunan misterius yang dipenuhi artefak kuno. Sampai mereka melihat pintu besar dibuat dari batu. Dan mereka terus berlari masuk melewati pintu itu ke ruangan baru. Saat mereka terus masuk ke ruangan sebelah, tiba-tiba pintu itu tertutup di belakang mereka dengan suara, "Buk!" kembali menjebak mereka. Panik, Tintin berkata, "Astaga! Terkurung sekali lagi!"
Mereka benar-benar tidak memiliki jalan untuk keluar kali ini. Tintin memeriksa pintu itu, dia tidak melihat cara untuk membuka pintu itu. Kita benar-benar terlangkap oleh sang Firaun atau keturunannya. Tintin merasa jebakan ini bukan kebetulan melainkan sebuah rencana besar untuk menghentikan siapapun yang masuk ke makam ini. Tintin melihat sesuatu di kejauhan. Apa itu di sana? Dia berharap itu bisa menjadi petunjuk atau jalan keluar bagi mereka. Mereka melihat tumpukan peti kayu dan memutuskan untuk menyelidikinya. Tumpukan peti. Coba kita lihat isinya. Tintin mulai membuka salah satu peti. Ketika peti terbuka, Tintin kaget. Astaga, penuh cerutu. Isi peti itu bukanlah harta karun atau benda purbakala. Peti penuh dengan berpak-pak cerutu. Dan memakai cap aneh itu, kata Tintin, dia melihat simbol di cerutu itu sama dengan simbol Faraoh seperti simbol di depan makam dan cerutu yang dia temukan di sekitar luar makam. Dia berpikir apakah ini memiliki hubungan dengan penghilangan Dr. Sarcophagus dan misteri makam ini? Di akhir chapter ini, Tintin terjebak di dalam makam Faraoh. Saat dia mencari jalan keluar, dia menemukan berpeti-peti cerutu bercap Faraoh. Di chapter selanjutnya kita akan tahu buat apa cerutu-cerutu itu.